Dunia dangdut kembali panas setelah Inul Daratista secara terbuka menyuarakan kekecewaannya lewat Instagram Story. Sebagai reporter, kami mencatat bahwa pernyataan Inul muncul tak lama setelah hasil Top 3 DA7 diumumkan. Kalimatnya sederhana tapi tajam, menyoroti sistem virtual gift yang dinilai terlalu dominan. Inul menyebut April Cirebon sebagai sosok dengan jiwa dangdut asli, penuh energi teatrikal, dan sulit tergantikan. Menurutnya, sangat disayangkan ketika peserta dengan kualitas panggung sekuat itu harus tersingkir hanya karena perolehan angka. Unggahan tersebut langsung viral, dibagikan ulang oleh fanbase, akun gosip, hingga komunitas dangdut. Kolom komentar pun terbelah antara yang setuju dengan Inul dan yang menilai sistem sudah berjalan adil. Reaksi cepat ini menunjukkan bahwa suara seorang legenda masih punya pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Dari pantauan kami, isu ini bukan sekadar soal April, tapi sudah melebar ke diskusi besar soal arah kompetisi dangdut modern. Apakah masih berbasis kualitas atau sepenuhnya bergantung pada dukungan digital? Malam Result Top 3 DA7 Indosiar, Rabu 17 Desember 2025, menjadi salah satu episode paling emosional musim ini. Tema Timur Night seharusnya jadi panggung pembuktian terakhir bagi para peserta. April Cirebon tampil maksimal, bahkan kembali meraih 3 standing ovation dari para juri. Namun hasil akhir berkata lain. Berdasarkan akumulasi virtual gift, April harus puas di posisi ketiga, sementara Tasya dan Valen melaju ke grand final. Sebagai reporter di lapangan, suasana studio saat pengumuman sangat hening. April terlihat menahan emosi, memeluk coach Selvi Yama, lalu menyampaikan terima kasih untuk warga Cirebon dan Jawa Barat yang telah mendukungnya. Penonton studio memberikan standing applause, seolah menegaskan bahwa meski tersingkir, April tetap juara di hati banyak orang. Keputusan ini langsung memicu reaksi luas di media sosial. Banyak netizen mempertanyakan logika sistem ketika performa dan penilaian juri tidak sejalan dengan hasil akhir. Momen ini menjadi titik awal polemik DA7 musim ini. April bukan peserta instan. Sejak awal audisi DA7, penyanyi asal Cirebon ini sudah mencuri perhatian lewat karakter vokal kuat dan gaya panggung teatrikal. Dibina langsung oleh coach Selvi Yama, April dikenal punya energi yang konsisten dan identitas dangdut yang kental. Dari top 40 hingga top 13, namanya selalu aman. Bahkan di fase top 4, April berhasil mengamankan tiket top 3 lewat penampilan penuh penghayatan, membawakan lagu Jera ala Rita Sugiarto. Juri seperti Dewi Persik, Soimah, dan Lesti Kejora berulang kali memuji totalitasnya. Sebagai reporter, kami mencatat bahwa April jarang tampil setengah-setengah. Setiap panggung selalu punya cerita dan emosi. Inilah yang membuat banyak penonton merasa kedekatan personal dengannya. Perjalanan panjang dan konsisten ini yang kemudian membuat hasil top 3 terasa semakin berat diterima oleh para pendukungnya. Dalam 3 malam krusial menjelang result, April menunjukkan performa yang sulit diabaikan. Pada Culture Concert, ia membawakan lagu bernuansa budaya Cirebon dengan gerakan teatrikal yang kuat dan vokal stabil. Malam duet bersama coach Selvi Yama juga mendapat respons positif. Harmoni suara, jengkok manja, dan power vokal membuat panggung terasa hidup. Puncaknya di Timur Night, April kembali mencuri perhatian dengan lagu bernuansa Indonesia Timur. 3 standing ovation kembali diraih. Sebagai reporter, jarang kami melihat konsistensi apresiasi seperti ini. Namun kenyataan di akhir acara menunjukkan bahwa apresiasi juri tidak otomatis berbanding lurus dengan hasil. Inilah yang kemudian menjadi dasar kritik banyak pihak, termasuk Inul Daratista, terhadap sistem virtual gift. Sistem virtual gift memang sejak awal diumumkan sebagai penentu utama kelolosan peserta. Dukungan pemirsa diwujudkan dalam bentuk gift digital yang dikonversi menjadi poin. April sebenarnya sempat mengalami lonjakan dukungan, terutama dari fanbase Jawa Barat. Namun di malam penentuan, akumulasi virtual gift-nya masih kalah tipis dari Tasya dan Valen. Dari sudut pandang reporter, sistem ini sah secara aturan, namun tetap menyisakan pertanyaan. Ketika kualitas dan penilaian juri tinggi, tetapi angka menentukan hasil akhir, maka ruang perdebatan terbuka lebar. Inilah yang memicu reaksi emosional dari banyak penggemar dan figur publik.
Saat host mengumumkan posisi ketiga, kamera menangkap ekspresi April yang langsung terdiam. Matanya berkaca-kaca, namun ia tetap berusaha tegar. April memeluk coach dan rekan-rekannya, lalu menyampaikan pesan singkat untuk para pendukungnya. Sebagai reporter, momen ini terasa sangat manusiawi. Tidak ada drama berlebihan, hanya kesedihan yang jujur. Penonton studio berdiri memberi tepuk tangan panjang. Momen ini menjadi simbol bahwa meski secara kompetisi April gugur, secara moral ia tetap mendapat tempat istimewa di hati publik. Meski tersingkir, April tidak pulang dengan tangan kosong. Ia mendapatkan bonus, single perdana, kontrak artis Indosiar, serta hadiah dari Gubernur Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa pihak penyelenggara tetap mengakui potensi besar yang dimiliki April. Dari sudut pandang reporter, posisi juara 3 justru bisa menjadi batu loncatan yang aman tanpa tekanan gelar juara. Banyak penyanyi besar lahir bukan dari posisi pertama, tapi dari konsistensi dan karakter kuat. Pernyataan Inul Daratista menjadi bahan bakar utama polemik. Ia menilai sistem virtual gift berpotensi menghilangkan talenta murni. Sebagai legenda dangdut, suara Inul tidak dianggap remeh. Ia juga menyatakan keinginannya untuk berduet dengan April di masa depan. Pernyataan ini memperkuat narasi bahwa April masih punya masa depan cerah di industri dangdut. Sejumlah juri memberikan dukungan moral kepada April, menyebutnya sebagai juara hati. Sementara pihak Indosiar melalui pernyataan resminya menegaskan bahwa sistem sudah transparan dan adil. Dari kacamata reporter, perbedaan pandangan ini wajar dan justru menunjukkan dinamika sehat dalam sebuah kompetisi besar. Kontroversi ini berdampak langsung pada grand final DA7. Rating meningkat, perbincangan makin panas, dan duel Tasya versus Fallen menjadi semakin dinantikan. Sementara itu, nama April justru semakin kuat di luar panggung kompetisi. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa juara DA7, tapi siapa yang benar-benar bertahan di industri dangdut ke depan? Sistem virtual gift memang sejak awal diumumkan sebagai penentu utama kelolosan peserta. Dukungan pemirsa diwujudkan dalam bentuk gift digital yang dikonversi menjadi poin. April sebenarnya sempat mengalami lonjakan dukungan, terutama dari fanbase Jawa Barat. Namun di malam penentuan, akumulasi virtual gift-nya masih kalah tipis dari Tasya dan Fallen. Dari sudut pandang reporter, sistem ini sah secara aturan, namun tetap menyisakan pertanyaan. Ketika kualitas dan penilaian juri tinggi, tetapi angka menentukan hasil akhir, maka ruang perdebatan terbuka lebar. Inilah yang memicu reaksi emosional dari banyak penggemar dan figur publik. Saat host mengumumkan posisi ketiga, kamera menangkap ekspresi April yang langsung terdiam. Matanya berkaca-kaca, namun ia tetap berusaha tegar. April memeluk coach dan rekan-rekannya, lalu menyampaikan pesan singkat untuk para pendukungnya. Sebagai reporter, momen ini terasa sangat manusiawi. Tidak ada drama berlebihan, hanya kesedihan yang jujur. Penonton studio berdiri memberi tepuk tangan panjang. Momen ini menjadi simbol bahwa meski secara kompetisi April gugur, secara moral ia tetap mendapat tempat istimewa di hati publik. Meski tersingkir, April tidak pulang dengan tangan kosong. Ia mendapatkan bonus, single perdana, kontrak artis Indosiar, serta hadiah dari Gubernur Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa pihak penyelenggara tetap mengakui potensi besar yang dimiliki April. Dari sudut pandang reporter, posisi juara 3 justru bisa menjadi batu loncatan yang aman tanpa tekanan gelar juara. Banyak penyanyi besar lahir bukan dari posisi pertama, tapi dari konsistensi dan karakter kuat. Pernyataan Inul Daratista menjadi bahan bakar utama polemik. Ia menilai sistem virtual gift berpotensi menghilangkan talenta murni. Sebagai legenda dangdut, suara Inul tidak dianggap remeh. Ia juga menyatakan keinginannya untuk berduet dengan April di masa depan. Pernyataan ini memperkuat narasi bahwa April masih punya masa depan cerah di industri dangdut. Sejumlah juri memberikan dukungan moral kepada April, menyebutnya sebagai juara hati.
Sementara pihak Indosiar melalui pernyataan resminya menegaskan bahwa sistem sudah transparan dan adil. Dari kacamata reporter, perbedaan pandangan ini wajar dan justru menunjukkan dinamika sehat dalam sebuah kompetisi besar. Kontroversi ini berdampak langsung pada grand final DA7. Rating meningkat, perbincangan makin panas, dan duel Tasya versus Valen menjadi semakin dinantikan. Sementara itu, nama April justru semakin kuat di luar panggung kompetisi. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa juara DA7, tapi siapa yang benar-benar bertahan di industri dangdut ke depan?